Awas perang, saling kerahkan kapal induk Cina di dekat Taiwan. Amerika Serikat ke Laut Cina Selatan. Kelompok tugas kapal induk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina yang dipimpin kapal induk Liaoning pada Sabtu 3 April 2021 pekan lalu memulai latihan rutin di dekat Taiwan. Kapal induk Liaoning ditemani kapal perusak besar tipe 055 dan kapal perang lainnya berlayar melalui Selat Miyako menuju Samudra Pasifik dalam latihan lintas laut. Kapten senior Gao Xiusheng, juru bicara Angkatan Laut PLA mengatakan, kelompok kapal induk Liaoning melakukan latihan di dekat Taiwan sebagai bagian dari pelatihan rutin yang dijadwalkan setiap tahun. Dengan target meningkatkan kemampuannya untuk menjaga kedaulatan nasional, kepentingan keselamatan dan pembangunan, kata Gao dalam sebuah pernyataan pada Senin 5 April seperti dikutip Global Times. Latihan serupa akan dilakukan secara rutin di masa depan, imbuh dia. Pernyataan Gao muncul setelah pasukan bela diri maritim Jepang melihat armada Angkatan Laut Cina yang terdiri dari 6 kapal perang melewati perairan antara Pulau Okinawa dan Pulau Miyako. Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Minggu 4 April 2021, ke-6 kapal perang Angkatan Laut Cina berlayar ke selat menuju Samudra Pasifik pada Sabtu 3 April 2021. Ke-6 kapal perang Cina itu adalah kapal induk Liaoning, kapal perusak besar tipe 055 Nanchang, kapal perusak tipe 052D Chengdu, dan Taiyuan, fregat tipe 054A Huangang, dan kapal pemasok komprehensif tipe 091 Hulunhu. Peningkatan kemampuan. Dengan kapal perusak tipe 055 menyertai Liaoning, maka kemampuan ofensif dan defensif kelompok tugas kapal induk mendapatkan peningkatan menyeluruh. Berkat sistem radar tipe 055 yang lebih kuat, sistem manajemen informasi medan perang dan daya tembak yang lebih kuat dibandingkan dengan tipe 052D, ujar Wang Dongsu, pakar militer yang berbasis di Beijing kepada Global Times. Menurut Wei, kapal perusak tipe 055 kelas 10.000 ton tidak hanya bisa memberikan perlindungan pertahanan udara yang kuat kepada kelompok kapal induk, juga dapat menggunakan rudal anti kapal dan serangan darat. Bahkan bila meluncurkan serangan bersama dengan jet tempur J-15 yang lepas landas dari Liaoning. Bertepatan dengan latihan kelompok kapal induk Liaoning, kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat USS Mustin pada Sabtu berlayar ke Laut Cina Timur dan mendekati muara Sungai Yangtze sebelum menuju selatan. Sedang pada Minggu, kelompok kapal induk Theodore Roosevelt Angkatan Laut Amerika Serikat memasuki Laut Cina Selatan melalui Selat Malaka. Menurut pemantauan South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, lembaga think tank yang berbasis di Beijing, China tidak akan membiarkan kapal perang Amerika Serikat mendapatkan keuntungan apapun di depan pintu kami, sebut Wei. Awas perang di Laut Cina Selatan, Cina vs Filipina panas. Hubungan Filipina dan Cina di Laut Cina Selatan kian memanas. Filipina menuduh Cina mempromosikan narasi palsu dari klaimnya di perairan yang disengketakan tersebut. Diketahui hampir 200 kapal Cina terdeteksi di Whitsun Reef sebelum menyebar ke daerah lain di LCS sejak pekan lalu. Beijing mengabaikan tuntutan Manila agar kapal-kapal itu pergi dengan mengatakan area itu adalah bagian dari teritorialnya.
Whitsun Reef berada sekitar 320 km atau 175 mil laut sebelah barat Pulau Palawan, Filipina. Menurut Pengadilan Arbitrase Internasional ini masuk zona ekonomi eksklusif negeri Presiden Rodrigo Duterte meski hal itu ditolak Cina. Dikutip Reuters, penasehat hukum Kementerian Salvador Panelo mengatakan kehadiran kapal Cina di zona ekonomi eksklusif Filipina adalah noda dalam hubungan kedua negara. Ini bisa memicu permusuhan yang tidak diinginkan. Kami dapat bernegosiasi tentang masalah yang menjadi perhatian dan keuntungan bersama, tetapi jangan salah tentang itu. Kedaulatan kami tidak dapat dinegosiasikan, kata Panelo dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters Senin 5 April 2021. Pernyataan Panelo yang paling keras datang dari kantor Duterte. Sebelumnya Duterte sempat lebih melunak dengan Cina karena janji pinjaman dan investasi. Menantang Cina beresiko memulai perang, katanya saat itu. Sementara itu, pekan lalu sejumlah menteri dan kementerian juga sudah berulang kali menebar ancaman ke Cina. Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana menuduh Beijing berencana untuk memperluas klaim wilayah di LCS dan masuk ke area perairan Filipina. Kementerian Luar Negeri Filipina juga mendukung Lorenzana, mengulangi seruan agar Cina menarik semua kapal serta menyebut mereka milisi maritim Beijing. Sementara itu, Cina beralasan kapal penangkap ikan berlindung dari laut yang ganas di lokasi itu. Area berjarak 638 mil dari Hainan, Cina itu disebut Beijing sebagai Niue Jiao dan diklaim sebagai bagian dari wilayahnya. Karena situasi maritim, beberapa kapal penangkap ikan berlindung dari angin dekat Niue Jiao yang cukup normal. Kami berharap pihak terkait dapat melihat ini secara rasional, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying pekan lalu. Kedutaan Besar Cina di Manila juga mengkritik komentar Menhan Filipina, bahkan menyebutnya tidak profesional. Cina selama ini sudah mengklaim 90% LCS yang meliputi area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi atau 1,4 juta mil persegi dengan konsep 9 garis putus-putus. Di tahun 2006, Pengadilan Internasional membatalkan klaim Cina itu, tetapi Beijing tidak mengakui keputusan dan menyebutnya palsu. Klaim teritorial sepihak tersebut tumpang tindih dengan klaim beberapa negara ASEAN dan Taiwan. Selain dengan Cina, LCS sendiri berbatasan dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Sementara itu, kapal Amerika Serikat kembali bergerak di LCS. Data Automatic Identification System memperlihatkan hal ini Minggu 4 April 2021. Melalui Twitter, lembaga SCP Probing Initiative menunjukkan bagaimana Theodore Roosevelt JSG masuk. Kapal Amerika Serikat itu terlihat berlayar di Malaka yang terletak di antara semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera, Indonesia. Theodore Roosevelt JSG masuk ke LCS via Selat Malaka pagi ini melansir data AID per 4 April. Tulis lembaga itu dikutip Senin 5 April 2021. Masuknya kapal ini diperkirakan analis terkait kisruh kapal nelayan Cina. Sebelumnya, pejabat senior Amerika Serikat dan Filipina memang sempat membahas aktivitas Cina yang dianggap keduanya meresahkan di LCS pada panggilan telepon pada Rabu pekan lalu. Hasil dari panggilan telepon itu menyatakan Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan, Penasehat Keamanan Nasional Filipina Hermagenes Experon, setuju bahwa Amerika Serikat dan Filipina akan terus berkoordinasi erat dalam menanggapi tantangan di LCS. Sullivan menggarisbawahi bahwa Amerika Serikat pendukung sekutu Filipina kami dalam menegakkan tatanan maritim internasional berbasis aturan dan menegaskan kembali penerapan perjanjian pertahanan bersama Amerika Serikat Filipina di LCS. Kata pernyataan Gedung Putih dilansir dari Al Jazeera.